Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun wal Mukarramun, guru-guru kita, khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Ustaz Islam, Bapak Ustaz Rasulullah, dan juga Ustaz Hamdi, mantan Rasul Hayatihim. Semoga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan yang diberikan keberkahan dalam umur, dan Allah mudahkan setiap urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat kepada Sahibul Bait, yaitu saudara kita Bapak Hakim, atau yang kita sapa dengan Bapak Desi, yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk bisa terlaksananya acara Arba'in Maulid, yang alhamdulillah malam hari ini memasuki malam yang ke-21. Alhamdulillah hari demi hari kita lewati dengan membaca sirah nabawiyah daripada kitab Maulid Syaraful Anam. Mudah-mudahan semakin banyak kita tahu tentang syama'il Nabi, semakin cinta kita kepada beliau, dan semakin tergerak hati kita untuk menghidupkan sunnah beliau di tengah keadaan yang rusak. Nabi menyatakan, man ahya sunnati hina fasada ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah rusaknya umatku, maka baginya adalah pahala seperti orang yang mati syahid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita melanjutkan mendengar tentang sirah atau sejarah tentang Nabi Muhammad SAW dan tentang syama'il beliau. Kita niatkan semoga dengan pembacaan ini Allah Ta'ala hilangkan setiap sifat-sifat kotor dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga semakin hari kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain ila qawlihi asyraqal badru alaina fahtaqat minhul qubur misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajhi. Kalau dalam maulid ini kalimat biasanya untuk apa? Maulidul qiyam, yaitu untuk berdiri. Nah, ini kita bahas kalimat atau lafaz-lafaz yang kita baca ketika kita qiyam dalam membaca maulid. Nah, ini kenapa kita harus berdiri ketika kita membaca kalimat asyraqal badru atau tola'al badru atau marhaban ya nurul aini dan seterusnya. Kenapa kita harus berdiri? Disebutkan tanbihun, satu peringatan, qiyamun nas inda dzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atun hasanah. Bahwasanya berdiri ketika pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW ini merupakan bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah yang pelakunya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalilnya, disebutkan dalam Sahih Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnatan hasanah, ini perkara yang baru, dalam hal ini disebutkan perkara baru yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi perkara baru itu, ya tidak setiap perkara baru itu sesat. Ada yang sesat, ada yang bagus. Termasuk diantara yang bagus adalah perkara maulid. Itu dalam ibadah. Nah, dalam hal ada banyak bid'ah. Apa itu? HP, motor, mobil itu barang-barang bid'ah, termasuk speaker. Tapi mohon maaf, ibu maaf, belum tentu kalau perkara adat ini bisa memasukkan ke neraka, bergantung kepada pemakainya.
Kalau orang punya speaker buat pengajian, insya Allah yang punya speaker dapat pahala. Kan? Tapi kalau buat dangdutan, organ tunggal, jaipongan yang punya speaker dapat dosa. Ya mudah-mudahan taubat nanti nggak langsung saklek bid'ah dolalah masuk neraka ya. Tergantung kepada arah. Seperti halnya kalau kita punya golok, kita pakai buat motong sapi, bagus, karena dengan seperti itu sapi yang tadinya hidup jadi mati jadi halal, boleh dimakan. Kalau mau nggak tanpa dimakan ya nggak boleh. Tapi punya golok untuk membunuh orang, maka itu haram. Ya, berarti yang minjeminnya, yang membelinya juga haram, berdosa. Nah, begitupun dalam berdiri kita ketika menyambut membaca Maulid Nabi Muhammad SAW itu merupakan perkara yang baru yang dianjurkan. Bahkan Nabi sebetulnya dalam hal ini ini yang digunakan oleh orang-orang yang tidak cinta dengan Maulid. Ini dalil nih, alasan ini digunakan atau dipakai landasan untuk orang yang cinta Maulid. Ngapain berdiri? Ngapain mengagungkan Nabi? Nabi sendiri melarang. Sampai mereka mengatakan bahwa Nabi pernah mengatakan, janganlah kalian mengagungkan aku berlebihan sehingga kalian mengkultusanku. Nah, Nabi yang seperti itu. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, la tajtami ummati ala dolalah, bahwasanya umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Ini jaminan dari Nabi. Jadi umat Nabi ini tahu sederhana apapun, sehebat apapun memuji Nabi, mereka tidak akan terjerumus kepada menuhankan Nabi Muhammad. Tidak seperti umat Nasrani. Ya, umat Nasrani saking mereka memuliakan Nabi Isa, mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi untuk umat Nabi Muhammad itu tidak akan terjadi, karena itu jaminan dari Nabi. Nah, disebutkan ketika Nabi mengatakan jangan kalian terlalu mengagungkan aku, ya terlalu memuliakan aku, ya. Sehingga kalau aku lewat, jangan kalau aku hadir di tengah kalian, jangan kalian berdiri, nggak usah berdiri. Nabi bilang itu. Nah, sehingga suatu ketika Nabi datang ke perkumpulan, ya semua sahabat itu dia duduk, kecuali satu sahabat namanya Hasan bin Sabit. Ya. Sampai sahabat yang lain mengatakan, ya Hasan, apakah kamu ingin melawan perintah Rasul? Apakah kamu membangkang Rasul? Nah, terus sahabat Hasan mengatakan, qiyami lil ajizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim ajibtu liman lahu aqlun salimu rawa hadzal jamala la yakunu. Ini pernyataan beliau, ya. Berdiriku untuk yang mulia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, adalah wajib bagiku. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim, meninggalkan kewajiban bukan hal sesuatu yang benar. Ajibtu liman lahu aqlun salimu, aku heran orang punya akal yang bagus, orang waras melihat keindahan orang ini tapi dia tidak berdiri. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ro'a hadzal jamala la yakmum. Maka dengan ucapan seperti ini, sahabat yang tadinya duduk, mereka semua berdiri memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun tersenyum, ya, mengiyakan. Artinya Nabi membolehkan. Jadi dalam hal ini, dalam kejadian ini apa? Dalam kejadian ini, satu sisi Nabi Muhammad SAW beliau tawadu, tidak mau dimuliakan, nggak mau diberikan itu tawadunya Nabi. Tapi beliau punya hak untuk itu. Kita pun punya kewajiban. Apa kewajibannya? Yaitu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat lebih tahu tentang hal tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dzarina qawlihi asyraqal badru alaina, telah tampak, telah bercahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Badru yaitu Nabi Muhammad SAW. Alaina, atas kami. Fahtafat minhul buduru, maka menjadi tertutuplah semua cahaya. Ini istilah al-budur di sini adalah semua para nabi. Para nabi itu mereka diistilahkan seperti bulan, ya, seperti bulan purnama. Nabi itu matahari, ya.
Jadi anta Samsun, nanti ada sebutkan depan anta Samsun, anta Badrun. Jadi semua nabi itu memiliki cahaya, tapi cahaya Nabi Muhammad SAW itu mengungguli daripada cahaya para nabi. Istilahnya nih, ini ada lampu nih, ini lampu semua wattnya sama 10 watt. Nah, kemudian di tengah-tengah lampu ini yang sekian banyaknya ada satu lampu yang 1000 watt. Seperti itu. Maka bagaimana? Lampu yang tadinya 10 watt yang banyak itu semua cahayanya terkalahkan dengan satu lampu yang memiliki watt yang tinggi. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Manusia sepertimu ya Rasul yang memiliki keindahan yang sempurna, ma ra'ayna belum pernah kami lihat. Qattu ya wajha sururi. Qattu itu artinya sama sekali. Ya, qattu itu sama sekali. Kapan? Dari zaman kami diciptakan, ya, sampai nanti akhir zaman kami belum pernah melihat manusia yang paling indah, yang paling cakap sepertimu. Tuh, jadi Nabi Muhammad SAW tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya dalam hal keindahan semua hal. Bahkan disebutkan dalam qasidah Busairi di mana pakon Nabi, ya, pakon Nabi SAW mengungguli para nabi fil huluki, fil hasan, fil jamal wal huluk, dalam hal keindahan, fil hasani wal huluk, dari keindahan dan dari segi akhlak. Wa kullu nabiyyin multamisun, semua para nabi itu mengambil bagian daripada Nabi Muhammad SAW. Istilahnya dalam qasidah itu disebutkan Nabi itu seperti lautan, seperti laut, dan para nabi itu mengambil bagian dari lautan itu. Ada yang ngambil bagian satu gayung istilahnya, ada yang seember dan seterusnya. Nah, itu bergantung banyak kecilnya daripada ambilan tersebut. Nah, disebutkan di sini semua pribadi yang ada daripada para nabi itu semua terkumpul di diri Nabi Muhammad SAW. Ketampanan Nabi Yusuf ada pada Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih tampan. Kegagahan Nabi Musa alaihissalam terkumpul pada Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih. Dan semua dari semua para nabi, kepribadiannya itu terkumpul pada Nabi Muhammad SAW. Kesabarannya, Masya Allah. Lihat, Nabi Ayub itu sabar, tapi Nabi Yunus lebih sabar. Kalau nggak sabar mungkin, ya contohnya apa? Didoainnya jelek-jelek kali. Kalau Nabi dulu kan terdahulu, ya Nabi Musa doain umatnya yang Badar, ya Allah, ya Fir'aun sama bala tentaranya kebangetan, ya udah ngelawan. Ya, inna fir'auna ala, bahwa Fir'aun itu melampaui batas, bahkan mengaku tuh Tuhan, ya Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka Allah menjawab doa Nabi Musa. Kemudian Nabi Nuh berdoa, ya Allah, bahwasanya umatku membangkang perintahmu, tenggelami juga. Terus semua para nabi itu ya mendoakan, yang ujungnya mendoakan apa namanya, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau katakan ketika mendapatkan perlawanan yang begitu hebat, bahkan disakiti dengan begitu bertubi-tubi, Nabi menyatakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih mereka petunjuk karena mereka nggak paham. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya yang melawan. Anta syamsun anta badrun, engkau matahari, anta badrun, dan engkau bulan purnama. Ini istilah. Syamsun itu adalah engkau diumpamakan seperti matahari, yang mana dari matahari ini semua mengambil bagian cahaya. Bulan ngambil cahaya dari matahari, bintang dari matahari. Anta badrun, dan engkau seperti bulan purnama. Sebutkan dalam riwayat bahwa suatu ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib berjalan di kota Madinah. Kemudian beliau melihat Nabi Muhammad SAW pada malam hari
dan beliau pun melihat bulan purnama. Beliau membandingkan cahaya Nabi dengan bulan purnama. Ternyata Masya Allah Rasulullah SAW lebih tampan, lebih terang daripada bulan purnama. Masya Allah. Ini sawahid, saksi-saksi, pernyataan-pernyataan daripada kalangan sahabat dan setelahnya. Anta nurun fauqa nur, bahwasanya engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksirun wa ghali. Nah, engkau adalah iksir. Ini iksir itu nama pohon. Nah, disebutkan sini iksir itu pohon yang ajaib. Pohon ajaib itu siapa yang mengambil daunnya dari pohon itu kemudian dia makan, itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hikmah. Sebutkan sini nih. Idza wada'a ala nahwi rasus ila idza wudi ala nahwi rasus yasiru zahaban. Kalau pohon daunnya nih, daun iksir itu ditaruh di timah yang putih tuh ya, kayak orang ini suka nyorder nih, pada tahu suka nyorder tuh kan ada timah tuh, atau dari bahan-bahan kayak gitu ya, dari timah tuh. Itu kalau ditaruh ke situ tuh kayu iksir atau pohonnya, itu langsung jadi timah. Itu keistimewaannya. Masya Allah. Kada wahia nau'un minal hashish idza wudi ala nahwi rasus yasiru zahaban. Jadi kalau ini iksir itu seumpama pohon ya, dedaunan apabila diletakkan kepada timah maka akan menjadi emas. Kada ila subbiha sallallahu alaihi wasallam bil iksir bin nafasat. Jadi Nabi Muhammad SAW diistilahkan seperti kayu iksir yang sangat istimewa, yang sangat mahal. Ini disebutkan wa idza faqiha ajaibu katsira. Di dalam kayu iksir itu banyak keistimewaan. Di antaranya disebutkan idza adkhaluha fil laban yakunu fiddatan. Kalau kayu iksir atau daunnya ditaruh ke dalam susu, maka susu itu akan menjadi permata, akan menjadi perak. Yasiru fiddah, akan menjadi perak. Wa idza adkhaluha fil asal yakunu zahaban. Kalau ditaruh ke dalam madu ya, daunnya, maka madu itu menjadi emas seketika. Ini istimewanya pohon iksir. Nah, di mana nih adanya nih? Nah, ini ntar bisa dijelasin nih terakhir untuk mendapatkannya. Kalau mau silahkan, tapi harus kuat caranya. Wa man bala'a waraqaha yara ila a'ra'idiyyin wa ila asfal safirin. Barang siapa yang mengunyah daun dari pohon iksir itu, maka orang itu akan diberikan kasyaf oleh Allah. Dia bisa melihat alam malakut dan bisa melihat ke bawah, maksudnya iliyin atau sijin, yaitu penduduk neraka. Bisa melihat ke atas, yaitu bisa melihat lauhul mahfuz, aros, surga, Masya Allah, dan bisa melihat neraka. Itu kalau orang memakan daun dari pohon iksir. Wa yanalu ilman wa hikmah, dan mendapatkan ilmu dan hikmah. Nah, disebutkan waman aroda, nih lihat, barang siapa yang ingin mendapatkannya. Waman aroda ayyakhudzaha, barang siapa yang ingin mendapatkannya, falyatawaddo yaumal khamis fil goda, hendaklah ia berwudu di pagi hari pada hari Kamis. Besok hari Kamis loh ya, ini besok ya. Hendaklah ia berwudu pada pagi hari di hari Kamis, wal yusolli rok'aten, kemudian dia sholat 2 rakaat. Yaqra'u fi raq'atil ula surat ar-Rahman, pada rakaat pertama membaca surat Ar-Rahman. Apa Ar-Rahman? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul syamsu wal qamaru, terusnya. Wa suratul waqiah, dan membaca surat Al-Waqiah, idza waqa'atil. Jadi pada rakaat pertama membaca surat Ar-Rahman semuanya dan membaca surat Al-Waqiah. Wa fisaniyah,
Dan pada rakaat kedua membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sab'a marrat, baca 7 kali. Kemudian setelah itu, setelah sholat, wa yakhruju min baiti, kemudian dia keluar dari rumahnya. Fayutali fayatlubuha haitsu kana, maka dia mencarinya. Setelah sholat keluar rumah nyari. Kemana nyarinya? Ya. Fa bi izni maulahu yahjajiduha, maka dengan izin Allah, insya Allah orang itu akan mendapatinya. Pokoknya cari kemana. Falyabla warokoha, kalau dia dapat pohon itu, maka hendaklah ia mengunyah daunnya. Wal yusolli rakatain, setelah mengunyah daun tersebut, dia sholat 2 rakaat syukron lillahi ta'ala, semata-mata syukur karena Allah subhanahu. Fayalzimuha haitsu yusolli, maka hendaklah ia melazimkan itu, ya di mana-mana dia mendapati pohon itu, maka dia sholat 2 rakaat. La tahrab hatta la tahrab, sehingga dia tidak kabur, sehingga pohon itu tidak kabur. Masya Allah. Ini kalau sudah mendapatkan iksir, wah udah istimewa sekali. Mau apa aja tinggal angkat tangan. Nggak usah angkat tangan, bahkan dalam hati aja cukup tertentu ada, insya Allah. Itu orang-orang yang memiliki iksir. Cuma tadi prosesnya, yaitu setiap hari Kamis wudhu di pagi hari, kemudian sholat 2 rakaat, keluar dari rumahnya mencari pohon. Pokoknya ada pohon apa aja ambil, kali itu kayu iksir. Ini ciri-cirinya pohon itu punya duri. Apa tuh yang punya duri? Buset. Apa tuh? Pohon yang kayak pohon apa namanya itu? Pohon kayak pohon terong apa dong itu? Tidak ada lagi. Cubung. Mabok. Intinya ada seperti itu. Manul pohon apa? Ada durinya. Punangkang Manul. Punangka. Dia sajaratul hudhud. Di nama lain pohon iksir ini namanya pohon hudhud. Tulu hadira warakuha karokil hina. Nih, lihat. Panjangnya pohon itu 1 hasta. Ini sehasta nih. Ya. Kemudian sebutkan daunnya seperti daun hena. Pohon hena tahu yang pohon pacar tuh, daunannya seperti itu. Wa ada di warokiha sabun atau tisun, daunnya itu nggak banyak, cuma 7 atau 9. Satu pohon itu daunnya ada 7 atau 9. Kira-kira ada nggak tuh pohon yang daunnya itu cuma 7 atau 9? Walaha syaukun, dan pohon itu ada durinya. Jadi pohonnya itu tingginya 1 hasta, kemudian jumlah daunnya ada 7 atau 9, ya, dan ada durinya kecil-kecil. Insya Allah kalau orang melazimkan cara ini tadi, nanti Allah bukain hijabnya, nanti orang itu tahu oh itu iksir, nanti didapati, dan insya Allah berikan kemuliaan. Tapi jangan semata-mata untuk iksir, untuk lillahi ta'ala. Amin rabbal. Karena ini malam ini ada undangan maulid juga, kita untuk hadir di rumahnya Pak Amin Judin semata-mata intisalan, itu mengambil berkah dari maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan itu Allah bukakan bagi kita semua pintu kebaikan, Allah tutup semua pintu keburukan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.